bisa membuat pertanyaan dari bab atau subbab tersebut. Contohnya bab 1 itu terdapat misalnya judulnya cara meningkatkan membaca siswa. Nah, kita bisa membuat pertanyaan tersebut, bagaimana cara meningkatkan membaca siswa agar siswa tersebut dapat lancar membaca. Nah, itu adalah contoh yang dapat kita buat dalam pertanyaan. Setelah itu, jika kita membuat pertanyaan itu dengan baik, maka pasti kita akan lebih mudah dan lebih mudah memahami dan mengingat buku yang kita baca. Langkah ketiga strategi PQRST adalah langkah read atau membaca. Menurut Marcellinus, langkah read atau membaca sebagai langkah ketiga dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat. Membaca merupakan proses berpikir, sehingga selama membaca, apabila diperlukan berhenti sebentar untuk mengendapkan atau memikirkan apa yang dibaca, sehingga pemikiran awal yang timbul melalui pertanyaan yang dibuat dapat dipastikan dari informasi yang dibuat melalui membaca teks. Selama membaca, proses menghubungkan antara informasi baru yang didapat dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki, sehingga terjadi sintesis atau evaluasi terhadap pengetahuan yang dimiliki untuk menjadi pengetahuan baru. PQRST yaitu langkah summaris. Menurut Marcellinus, langkah keempat adalah summaris sebagai langkah komprehensif terhadap keseluruhan langkah yang membantu dalam memastikan informasi baru yang didapat mengendap untuk menjadi pengetahuan baru yang dibutuhkan. Langkah-langkah summaris yaitu: pertama, temukan dan beri tanda ide kunci. Kedua, buat ringkasan dan catat hal-hal penting pada setiap bagian. Ketiga, tulis poin-poin penting yang ditemukan. Dan keempat, apabila diperlukan, buat mind map untuk memudahkan melihat hubungan antar konsep. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari tes. Namun sebelum itu saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tes. Nah, tes itu merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan peserta didik sampai di mana ia mengetahui atau memahami apa yang telah dibaca atau telah dipelajari. Nah, adapun tujuan dari tes ini yaitu untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik setelah ia mengikuti proses belajar mengajar yang telah ditentukan. Nah, adapun beberapa langkah-langkah dari tes. Nah, yaitu langkah yang pertama, membaca kembali pertanyaan yang telah dibuat dan menjawab pertanyaan tersebut untuk memastikan tingkat pemahaman yang dicapai. Langkah yang kedua yaitu melakukan pemetaan terhadap informasi yang didapat dengan menggunakan peta pikiran sehingga ditemukan konsep baru dari teks. Langkah yang ketiga, apabila dilakukan tes secara formal oleh guru, membuat soal tes yang mengakomodasi pemikiran tingkat tinggi. Yang keempat, mengerjakan tes dari guru. Yang kelima, memberikan umpan balik dari hasil tes sehingga kompetensi yang diharapkan dapat dicapai. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Jadi, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan strategi PQRST dalam membaca pemahaman. Nah, anak-anak ada yang tahu ada berapa langkah strategi PQRST dalam membaca pemahaman? Saya, Bu. Ya, Wandi, ada berapa? Ada 5. Nah, betul ya. Jadi, strategi PQRST dalam membaca pemahaman itu ada 5 langkah. Nah, apa saja langkahnya? Jadi yang pertama itu preview atau membaca sekilas. Jadi dalam preview ini kita membaca sekilas tentang gambaran-gambaran buku, atau kita hanya membaca yang bagian-bagian yang kita anggap penting saja agar kita mendapatkan gambaran-gambaran umum tentang buku.
Nah, adapun caranya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu sebelum kita membaca, pasti yang pertama kita lakukan adalah kita baca judul bukunya terlebih dahulu, ya kan? Ya, Bu. Nah, hal itu kita lakukan agar kita mendapatkan gambaran umum tentang buku. Misalnya, buku itu berjudul Sejarah Indonesia. Nah, pasti kalian akan langsung berpikir, oh, bahwa buku ini membahas tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, setelah itu kita membaca kata pengantarnya, karena biasanya di situ juga terdapat gambaran umum tentang isi buku. Paham? Paham. Kemudian yang ketiga itu baca daftar isinya, karena di situ juga terdapat banyak sekali gambaran tentang buku, termuat judul dan halaman-halaman buku. Kemudian selanjutnya perhatikan bagian terakhir buku, karena biasanya di situ terdapat daftar pustaka, referensi dari buku tersebut. Paham? Paham. Nah, dengan begitu maka kita akan lebih mudah untuk memahami dan mencari halaman-halaman atau bagian-bagian yang ingin kita baca dari buku tersebut. Nah, sehingga kita akan lebih mudah memahami dan mengingat apa yang kita baca. Paham? Paham. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu question atau pertanyaan. Nah, anak-anak, pada langkah ini itu kita membuat pertanyaan tentang buku yang kita baca, atau kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri tentang yang kita baca. Nah, tujuan dari membuat pertanyaan ini itu agar kita lebih fokus kepada materi-materi yang kita perlukan saja, agar kita tidak terlalu jauh untuk membaca buku tersebut. Misalnya kita ingin membaca buku yang tebal, pasti kita akan sulit atau susah untuk menyelesaikannya karena terlalu banyak. Jadi kita buat pertanyaan agar kita tidak terlalu jauh, atau kita membaca materi-materi yang kita perlukan saja. Nah, kemudian anak-anak, jika kita membuat pertanyaan itu, sebaiknya kita awali dengan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham? Paham, Bu. Nah, contohnya seperti ini. Coba buka bukunya dan lihat daftar isinya. Nah, coba perhatikan bagian ini. Misalnya di sini pada bab 1, sebabnya judulnya itu perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nah, itu kita bisa buat pertanyaan dengan menggunakan kata yang saya sebut tadi. Kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, contohnya kita bisa membuat soalnya seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan sehingga terjadi perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni? Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti itu. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu read atau membaca. Jadi pada langkah ini kita itu membaca, namun membaca secara perlahan. Jangan cepat-cepat ya, karena jika cepat pasti kita akan tidak tahu apa yang kita baca, pasti juga kita tidak akan memahami apa yang kita baca. Nah, jika kita membaca secara perlahan, pasti apa yang kita baca itu kita bisa pahami. Atau bisa juga kita membaca namun berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak untuk memahami atau mencari ide-ide pokok yang ada pada paragraf. Paham? Paham. Nah, dengan begitu maka pertanyaan tadi yang kita buat pada awal akan bisa terjawab. Kemudian tandai bagian-bagian penting agar kita tidak susah-susah lagi mencari bagian-bagian yang kita tadi baca.
seperti garis bawah, berikan garis bawah atau tandai saja. Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian yang keempat itu anak-anak summarize atau meringkas. Jadi pada langkah ini itu kita membuat ringkasan dan catat hal-hal pentingnya. Nah, paham? Paham. Nah, hal ini bertujuan agar kita itu lebih mudah memahami dan mengerti, karena jika kita meringkas, membuat ringkasan dari kata-kata sendiri, agar apa yang kita tulis dan ringkas itu lebih mudah kita ingat dan pahami, dan kita mengingatnya akan lebih lama, tidak cepat dilupa. Paham? Paham. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu tes, di mana atau di sini itu kita diuji seberapa paham kita tentang isi buku yang kita baca. Nah, jadi di sini itu kita menjawab pertanyaan dari yang kita buat tadi pada langkah kedua. Di sini kita menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apabila kita berhasil menjawabnya, maka berarti kita telah berhasil melakukan strategi PQRST dalam membaca pemahaman. Jika kita berhasil menjawabnya, berarti kita telah berhasil melakukan strategi ini. Bagaimana? Paham semua? Paham. Oke. Jadi itulah materi kita hari ini. Jadi semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, Bu. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.